Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah penelitian dengan judul pembuatan metil ester hingga menjadi produk biodiesel, di mana pada kelompok kami itu beranggotakan 5 orang, yaitu ada Baiklah, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari pembuatan metil ester ini. Metil ester itu merupakan senyawa organik yang terbentuk antara asam karboksilat dan dengan metanol, di mana metil ester ini diproduksi dari minyak nabati melalui reaksi esterifikasi atau dengan mereaksikan asam lemak dengan metanol yang akan menghasilkan metil ester dan air, dan atau juga bisa dilakukan dengan reaksi transesterifikasi dengan dengan mereaksikan trigliserisida dengan metanol akan menghasilkan biodiesel dan gliserol dengan menggunakan katalis asam. Produk utama dari proses ini adalah biodiesel yang memiliki kemiripan dengan sifat diesel konvensional, namun lebih ramah lingkungan. Selain itu, selain dari sebagai bahan bakar, metil ester juga memiliki potensi aplikasi yang luas sebagai bahan baku dalam berbagai industri, seperti industri makanan dan kosmetik. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait rumus masalah dari penelitian ini. Yang pertama itu adalah bagaimana reaksi kimia yang terjadi dalam pembuatan metil ester. Yang kedua, bagaimana proses transesterifikasi crude palm oil atau CPO menjadi metil ester. Dan yang ketiga itu adalah apa manfaat dari metil ester dalam berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya itu adalah tujuan dari penelitian ini, mana yang pertama itu adalah menjelaskan proses pembuatan metil ester dari CPO. Lalu yang kedua itu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi dan kemurnian metil ester. Dan yang ketiga itu adalah mengidentifikasi manfaat dan produk hasil turunan metil ester. Baik, saya akan menjelaskan reaksi kimia yang terjadi pada produksi biofuel, di mana reaksi yang terjadi yaitu ada dua reaksi esterifikasi dan transesterifikasi. Reaksi esterifikasi adalah reaksi antara asam lemak bebas dengan metanol dengan bantuan katalis asam, yaitu asam sulfat. Nantinya, gugus COH dari asam lemak bebas dengan gugus OH dari metanol akan bergabung membentuk metil ester dengan produk samping H2O berupa air. Dapat kita lihat bersama bahwasannya reaksi ini merupakan reaksi dua arah atau reaksi reversibel, bertujuan untuk mengubah asam lemak bebas yang ada pada CPO menjadi metil ester. Reaksi ini juga penting karena dapat menurunkan kadar FFA pada CPO agar tidak terjadinya produk samping berupa reaksi sabun. Selanjutnya saya akan menjelaskan reaksi dari transesterifikasi, di mana reaksi transesterifikasi ini reaksi dari trigliserida dengan metanol dengan bantuan katalis basa berupa NaOH atau KOH. Nantinya, ikatan ester pada trigliserida akan terpecah dan digantikan dengan gugus metil dari metanol. Nantinya akan dihasilkan 3 molekul metil ester dengan molekul gliserol. Dapat kita lihat bersama bahwasannya reaksi ini merupakan reaksi reversibel atau dua arah, sehingga penggunaan metanol yang berlebih akan mendorong reaksi ini ke arah pembentukan produk. Selanjutnya itu adalah proses pembuatan metil ester, di mana kita tahu bahwa metil ester itu dapat dibuat melalui reaksi esterifikasi dan reaksi transesterifikasi dengan cara mereaksikan suatu minyak dengan suatu alkohol yang biasanya metanol dengan suatu katalis untuk mempercepat reaksi tersebut. Namun kapan kita menggunakan reaksi esterifikasi dan kapan kita menggunakan reaksi transesterifikasi dalam pembuatan metil ester tersebut?
Minyak yang kita gunakan dalam pembuatan metil ester tidak selalu minyak RBDPO. Kadang ada kalanya minyak yang kita gunakan adalah minyak CPO langsung. Jika kita menggunakan minyak CPO langsung, maka kita harus melakukan proses esterifikasi terlebih dahulu untuk menurunkan kadar asam lemak bebas yang tinggi pada minyak tersebut. Barulah kita lanjutkan proses transesterifikasi untuk menghasilkan metil ester dan gliserol sebagai produk sampingnya. Namun jika kita menggunakan minyak RBDPO ataupun minyak yang telah melakukan proses pemurnian terlebih dahulu, kita dapat langsung melakukan proses transesterifikasi untuk menghasilkan metil ester dan gliserol sebagai produk sampingnya. Setelah didapatkan metil ester dan gliserol sebagai produk sampingnya, barulah kita lakukan separation ataupun pemisahan untuk memisahkan metil ester dan gliserol yang masih tercampur setelah proses transesterifikasi. Untuk pemisahan pertama dapat dilakukan dengan cara pemisahan sederhana menggunakan corong pisah, di mana pemisahan itu berdasarkan perbedaan berat jenis antara senyawa yang dipisahkan. Setelah dipisahkan, didapatkan hasil bahwa gliserol berada di lapisan bawah dan metil ester itu berada di lapisan atas. Di sini ditunjukkan bahwa gliserol itu memiliki massa jenis ataupun berat jenis serta densitas yang lebih berat daripada si metil ester, sehingga dia berada di lapisan bawah dan metil ester itu berada di lapisan atas. Setelah metil ester itu terpisah dengan gliserol, tidak menutup kemungkinan bahwa metil ester ini masih mengandung senyawa-senyawa lainnya seperti metanol ataupun air serta gliserol yang masih tertinggal di dalam metil ester tersebut. Untuk itu, kita perlu melakukan pemisahan lebih lanjut. Pemisahan yang dilakukan adalah pemisahan destilasi fraksinasi, yaitu pemisahan berdasarkan perbedaan titik didihnya, di mana senyawa dengan titik didih terendah akan menguap terlebih dahulu, dilanjutkan dengan senyawa-senyawa lainnya. Pada pemisahan metil ester, metanol dengan titik didih terendah akan menguap terlebih dahulu, diikuti dengan air, dan diikuti dengan zat-zat pengotor lainnya seperti gliserol. Barulah didapatkan metil ester yang benar-benar murni tanpa adanya pengotor lainnya. Selanjutnya, kita masuk ke dalam flowchart pembuatan metil ester hingga biodiesel dalam skala industri. Dapat dilihat, pada tahap pertama, kita menggunakan bahan baku yaitu CPO atau crude palm oil, ada metanol, dan juga asam sulfat. Yang dimana ketiga bahan ini akan dicampurkan ke dalam suatu reaktor, yang mana akan terjadi reaksi esterifikasi di sini. Dimana esterifikasi atau proses ini dilakukan bertujuan agar mengkonversi asam lemak bebas dari CPO menjadi metil ester kasar, sehingga kadar asam lemak bebas itu tidak mengurangi kualitas dari biodiesel yang akan dihasilkan pada produk akhir nanti. Baik, produk dari esterifikasi yang kita lakukan ialah metil ester kasar dan juga sisa-sisa reaksi dari reaktan-reaktan lain, yang dimana metil ester kasar, metanol dan air, serta paling bawah ialah asam sulfat. Lapisan-lapisan ini terjadi karena adanya perbedaan massa jenis. Karena adanya lapisan-lapisan ini, maka pemisahan dilakukan berdasarkan berat jenis saja, berdasarkan lapisan-lapisan ini saja. Sehingga metil ester kasar yang paling atas itu kita pisahkan dan kita masukkan ke dalam reaktor yang lainnya untuk masuk ke dalam proses selanjutnya. Nah, untuk sisa-sisa reaktan seperti metanol, air, dan asam sulfat itu kita pisahkan juga dan kita masukkan ke dalam destilasi pada suhu 105 derajat. Destilasi bertujuan untuk memisahkan zat-zat metanol, air, dan asam sulfat itu dipisahkan menjadi masing-masing, sehingga zat-zat ini bisa kita gunakan kembali. Proses ini disebut dengan recovery, di mana bahan-bahan yang sudah dipakai itu kita recovery lagi menjadi bentuk semula, sehingga kita bisa pakai lagi untuk proses selanjutnya. Baik, kita lanjutkan. Untuk metil ester kasar yang telah kita dapatkan tadi, itu kita masukkan ke dalam reaktor, yang mana dalam reaktor ini kita mencampurkan metil ester kasar tadi dengan adanya kalium hidroksida dan juga metanol. Proses yang terjadi dalam reaktor ini disebut dengan transesterifikasi, di mana CPO tadi atau metil ester kasar tadi akan
dikonversi menjadi biodiesel yang lebih bagus kemurniannya dan juga lebih bagus dari segi kualitasnya. Nah, didapat produk biodiesel dan juga produk samping ialah gliserol. Biodiesel dan gliserol itu terletak pada lapisan atas dan tengah, di mana biodiesel pada lapisan atas dan gliserol pada lapisan tengah, sedangkan pada lapisan bawah itu adalah sisa-sisa reaktan, yaitu adalah si metanol dan juga KOH. Untuk biodiesel itu kita murnikan kembali dengan cara evaporator ataupun penguapan akhir, sehingga biodiesel dapat dimurnikan lagi dengan cara menguapkan zat-zat sisa seperti air, metanol, dan lain-lain pada tahap evaporator yang menghasilkan biodiesel murni dengan kualitas yang lebih baik dan siap dikomersilkan. Baik, untuk gliserol dan juga metanol dan KOH itu bisa dipisahkan dan juga digunakan pada tahap-tahap selanjutnya. Baik, Kan tadi teman-teman saya juga sudah menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat metil ester bagi produksi industri maupun kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu pembuatan biodiesel. Nah, metil ester ini merupakan komponen utama dari FAME yang terbentuk dari proses transesterifikasi. Fungsinya itu, biodiesel dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif dan campuran solar atau diesel. Nah, keunggulannya itu dia lebih ramah lingkungan, dapat diperbarui, dan mengurangi ketergantungan dengan bahan bakar yang dari fosil. Yang kedua itu metil ester sulfonat atau MES. MES ini hasil reaksi metil ester dengan agen pensulfonasi seperti SO3, di mana fungsinya itu digunakan dalam industri sabun dan deterjen. Kelebihannya itu dia juga lebih ramah lingkungan dan efektif dalam membersihkan minyak, noda, dan kotoran. Yang ketiga itu adalah industri makanan. Metil ester digunakan sebagai senyawa aroma, yaitu memberikan rasa juga, dan dia juga dapat digunakan sebagai pelumas food grade dan bahan bakar proses industri makanan. Salah satu produk yang menggunakan metil ester yaitu minyak goreng, es krim, roti, dan pengemulsi. Yang keempat itu adalah industri cat dan pelapis. Dalam industri ini, metil ester memiliki banyak fungsi, antara lain sebagai pelarut, yaitu mempercepat cat itu agar cepat kering. Kedua itu pengikat, membantu cat lebih menempel lebih kuat. Yang ketiga itu sebagai pelarut pembersih, yaitu digunakan untuk menghapus cat lama atau noda minyak. Yang kelima itu adalah industri farmasi dan kosmetik. Nah, metil ester dalam industri ini dapat digunakan sebagai obat-obatan dan kosmetik, di mana pada obat-obatan sebagai intermediat senyawa aktif. Yang kedua itu meningkatkan kelarutan senyawa obat yang sukar larut terhadap air dan berperan dalam sistem penghantar obat seperti liposom dan nanokapsul. Sebagai kosmetik, dia itu dapat digunakan sebagai pelembab alami, khususnya dari asam lemak jenuh, dan memberikan tekstur yang lembut dan halus untuk produk seperti krim, lotion, dan make up. Selanjutnya yaitu industri plastik dan polimer. Nah, metil ester ini juga, khususnya dari asam lemak, digunakan sebagai proses poliesterifikasi, yaitu untuk membuat poliester.